Baik, pemirsa Adi TV, kita lanjutkan bedah buku kita pada kesempatan ini yang membahas sebuah buku berjudul Perbandingan Praktik Etika Bisnis, Etnik Cina dan Pembisnis Lokal bersama Pak Ridwan SAG. Pak Ridwan, tadi kita sudah bicara tentang beberapa hal yang berkaitan dengan katakanlah etos bisnis dari masing-masing dua etnik itu tadi. Nah, kalau kita kaitkan dengan etika bisnis baik di dalam Islam maupun di lingkungan etnis Cina, itu sepertinya semacam ada persamaan gitu Pak Ridwan. Artinya etosnya itu sama-sama berdasarkan ajaran agamanya masing-masing, yang itu sebetulnya kalau dilakukan itu mungkin bisa saling mengisi itu. Itu bagaimana Pak Ridwan? Kalau kita lihat Cina misalnya, dia kan meyakini ajaran Konfusianisme, atau Konghucu lah soal agama mereka. Dan diajarkan tentang perlunya bisnis itu memiliki sesuatu yang realistik dan rasional. Artinya untuk menjadi kaya itu orang itu harus dilalui melalui tahapan yang panjang, proses yang panjang. Tidak bisa kaya itu dengan serta-merta dalam waktu yang singkat gitu. Nah, proses yang panjang inilah dimaknai dengan kerja keras yang terus-menerus, tidak putus dan bersungguh-sungguh. Ini saya kira ajaran Konfusianisme yang menjadi pegangan bagi pemeluknya dalam etnis Cina, sehingga dia tumbuh semangat atau etos kerja yang tinggi. Di dalam Islam pun juga demikian. Kalau kita lihat misalnya di dalam surat Al-Jum'ah itu ya, Allah jelas perintahkan kepada kita, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Ini kan ajaran yang etos yang luar biasa. Ketika sholat telah selesai ditunaikan, dalam konteksnya adalah sholat Jumat, sehingga juga bisa dimaknai dengan sholat-sholat yang lain gitu Pak Imron. Maka fantashiru fil ard, supaya kita ini segera bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Artinya ketika kita telah selesai melakukan munajat kepada Allah, ibadah khusus, sholat Jumat maupun sholat ibadah yang lain, mestinya umat Islam terus sesegera mungkin untuk kembali ke tempat kerja mereka, kembali mengembangkan bisnis-bisnis mereka gitu. Tidak lalu berlama-lama di masjid ya, disibukkan dengan zikir-zikir khusus yang seperti itu gitu. Ini kan sebenarnya ajaran tidak begitu. Jelas-jelas begitu selesai sholat segera kembali ke muka bumi untuk mengembangkan kembali bertebaran di muka bumi. Ini kan semangat yang luar biasa mestinya gitu. Tapi kadang-kadang kan justru kita disibukkan dengan berbagai aktivitas ritual lain setelah sholat Jumat gitu. Atau yang menarik untuk perlu kita lihat juga, khotib yang berkepanjangan dalam urusan khutbah itu kan sungguhnya juga dalam konteks etos ini kurang sepakat saya itu. Maksudnya khotib itu kan singkat khutbahnya, agak panjang dikit sholatnya, setelah itu segera supaya orang-orang kembali ke kerja mereka gitu. Ini kan jarang dipahami sampai ke konteks seperti itu Pak Imran. Artinya kan begini Pak Ridwan, kalau kita baca dari konteks itu tadi yang disampaikan Pak Ridwan, mestinya kan etos kerja kaum muslim itu ya tidak kalah gitu kan. Nah, cuma kan persoalannya ini selama ini apakah karena umat Islam itu tidak memahami ajarannya itu secara mendalam dibandingkan dengan etnis Cina yang kelihatannya paham atau ajaran Konghucu itu memang di dalamnya betul. Selama ini kan orang kalau berbicara tentang pebisnis muslim itu kan ya paling levelnya menengah ke bawah begitu kan. Ya misalnya kalau yang buka warung ya warungnya masih kecil-kecilan. Tapi kalau kita lihat di etnis Cina itu kan mereka selalu memegang itu menengah ke atas gitu. Nah, itu faktor apa yang membuat kesan seperti itu? Iya, kalau kembali ke soal etika dalam konteks ini adalah etos kerja Cina yang baik, itu dari hasil penelitian memang begitu. Ada dorongan agama yang membuat orang Cina menjadi lebih giat dalam bekerja. Penelitian di Banjar pun sebenarnya juga begitu. Untuk etnik Banjar ini sebenarnya ada juga pengamalan agama yang membuat mereka menjadi lebih giat dalam bekerja. Dalam konteks pelayanan misalnya, etnik Banjar ini kan hasil penelitiannya dominan bahwa agama membuat mereka menjadi lebih bagus dalam hal pelayanan kepada para pelanggan mereka atau customer mereka. Tapi saya kembali ke persoalan mengapa etos kita menjadi berkurang itu, saya melihat karena ada persoalan dikotomi Pak. Jalan menuju surga itu hanya sholat gitu ya. Hanya haji, ibadah-ibadah mahdoh gitu.
bahwa orang yang bekerja keras banting tulang itu bukan bagian dari jalan menuju surga. Ini kan sesungguhnya suatu yang ironi itu kalau sampai umat Islam sampai detik ini masih begitu. Tapi fakta kemarin menarik, Pak Imron. Diumumkan di Republika ya waktu yang lalu, dari 10 orang kaya Indonesia itu ada beberapa pengusaha muslim yang sudah bertengger di level berapa itu, 2, 4 gitu. Itu sudah muslim ada di dalamnya. Sebelumnya itu tidak pernah ada itu. Nah ini mudah-mudahan bagian dari perkembangan Islam yang perlu kita acungi jempol itu, karena memang sudah banyak usaha Islam yang ternyata cukup maju di Indonesia ini, khususnya begitu. Cuma kan persoalannya ada anggapan bahwa kaum muslim sekarang itu kebangkitan ekonominya baru akhir-akhir ini. Ya dilihat misalnya dengan banyaknya BMT misalnya, kemudian syariah, syariah begitu. Nah ini apakah memang menjadi salah satu tanda bahwa memang kebangkitan ekonomi masyarakat muslim itu memang sedang bangkit, atau karena hanya sekedar euforia. Karena situasinya memang memungkinkan untuk itu. Saya termasuk yang optimis lah bahwa Islam ini akan pada saatnya kelak akan memimpin kembali, membangun peradaban baru, termasuk dalam adalah persoalan ekonomi. Bicara peradaban, saya kira ekonomi menjadi faktor yang dominan untuk kita kembangkan. Dan pergerakan ekonomi Islam saat ini atau peluang yang besar ini saya kira tidak semata-mata karena euforia lah. Ini bagian dari sejarah panjang perjuangan para pendahulu kita untuk mengembalikan kejayaan Islam ini sehingga bisa memimpin peradaban dunia kembali sebagaimana sebelumnya pernah terjadi. Gitu Pak Imran. Baik, Mas Ridwan dan pemirsa ADTV, Bedah Buku akan kita lanjutkan setelah tayangan berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami.